Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bersabar Belajar Saham Bareng. Nah, sebelum videonya mulai, saya mau minta maaf terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini ada kesalahan teknis untuk kamera gitu. Jadi sementara ini tidak bisa memunculkan muka saya gitu ya di dalam video. Tapi nggak apa-apa ya, karena sebetulnya inti dari konten ini bukan muka sayanya, tetapi analisis teknikal dan juga fundamental dari saham yang akan kita diskusikan gitu ya di video kali ini. Oke, jadi untuk video kali ini saya mau belajar untuk menganalisis pergerakan saham sektor perbankan lain ya. Kemarin kan kita sudah membahas Bank Bukopin. Nah, kali ini akan mencoba membahas sektor perbankan lagi, yaitu Bank Tabungan Negara dengan kode emiten BBTN. Oke, kita langsung saja ya mencoba untuk menganalisis pergerakan saham kode emiten BBTN. Oke teman-teman, untuk BBTN ini kita akan lihat terlebih dahulu ya tren secara jangka panjangnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, dari data yang saya punya dari tahun 2018 sampai ke Mei gitu ya, Mei 2020 itu tren harga saham BBTN ini terus turun ya, terus turun, yang kemudian dari mulai 2020 mulai menanjak kembali gitu ya, mulai memperlihatkan pergerakan tren naik, meskipun memang secara fluktuatif harganya masih naik turun gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya untuk melihat potensi investasi aset kita ke saham BBTN ini. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang posisinya di penutupan bursa tanggal 26 Maret 2021, harga saham BBTN ini dibuka di 1820, kemudian ditutup dengan kenaikan sebesar Rp25 atau ditutup di Rp1.845 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, sebetulnya dalam sekitar 2 minggu ya, 2 minggu terakhir harga saham BBTN ini mengalami tren penurunan seperti itu, dan sepertinya sekarang itu sudah bertemu dengan support yang kuat gitu ya, sehingga pada hari Jumat kemarin harga saham BBTN ini memperlihatkan kenaikan gitu ya, memperlihatkan kenaikan yang cuman kita nggak tahu ya nanti hari Senin minggu depan ini apakah kenaikan ini akan terus berlanjut atau tidak, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat nih ya dari support dan resistennya, bisa kita lihat di sini supportnya itu di harga close 1385 ya, yang sehingga dia rebound. Nah, sedangkan untuk resisten terdekat di atasnya itu di kisaran harga 1805. Jadi kalau misalkan harga saham BBTN ini bisa naik menembus 1855, ada kemungkinan tren naiknya ini akan terus berlanjut. Nah, artinya kalau misalkan trennya berlanjut, kita akan sangat tepat sekali ya untuk masuk ke saham BBTN ini sekarang gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih, saya mencoba untuk menarik garis trennya, dan secara mengejutkan gitu ya, ada pola yang terhubung gitu ya untuk garis trennya seperti itu. Yang seperti kita lihat di sini, berarti pada hari Kamis itu memang sudah menyentuh support dari harga BBTN ini gitu ya, saham BBTN ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau masuk di harga atau yang sudah masuk di harga 1845 itu sangat bagus ya kalau misalkan memang trennya ini akan berlanjut terus. Nah, akan tetapi
kalau misalkan ternyata kenaikannya tidak berlanjut dan harganya turun lagi terus sampai menembus supportnya yang di 1785, berarti untuk tren penurunannya itu masih akan terus berlanjut ya, melanjutkan yang 2 minggu ke belakang. Nah, kalau misalnya kita melihat dari Fibonacci retracement penurunannya sebetulnya udah cocok ya dengan support 1845 itu, dengan support 1785, berarti itu sudah mendekati area Fibonacci 261,8% gitu ya. Artinya biasanya ini merupakan uh, cukup cukup penurunan yang cukup maksimum gitu ya. Sehingga ada kemungkinan besar bahwa di area 261,8% Fibonacci ini bisa merupakan menjadi titik balik rebound penurunan saham gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga sih harga sahamnya ini masih bertahan di atas EMA 100 dan juga masih bertahan di EMA 200, yang artinya untuk tren jangka panjang ini masih akan berlanjut ya, masih akan berlanjut tren kenaikannya gitu, uptrendnya. Nah, sehingga memang besar kemungkinan memang harga saham BBTN ini masih akan melanjutkan tren naik ya, yang dimulai dari Mei 2020 ini. Nah, kalau misalnya kita melihat ke indikator ya, indikator MACD, seperti yang teman-teman bisa lihat, masih mengalami tren penurunan, tapi pas hari Jumat kemarin ada penguatan gitu ya untuk MACD yang memperlihatkan seperti awal mula akan terjadi rebound ya, perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik. Ini menjadi sinyal yang sangat menarik kalau misalkan memang betul bahwa akan terjadi rebound. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari stokastik ya, ini stokastiknya sudah di bawah 20%, yang artinya sudah oversold. Artinya kalaupun misalkan harga sahamnya masih mengalami penurunan, semestinya sih penurunannya tidak akan jauh-jauh banget gitu ya. Tidak akan jauh-jauh banget turun drastis seperti itu. Begitu pula dengan RSI 10 dan juga RSI 20-nya itu sudah berada di bawah 30%. Nah, sedangkan untuk RSI 20 ini yang menarik, sudah agak dikit memotong 30% ya, jadi dari posisi 30,1%. Nah, biasanya kalau misalkan baik RSI 10 maupun RSI 20 sudah nge-cross di 30%, ada kemungkinan ini tekanan belinya itu mulai menguat gitu ya, yang sehingga diharapkan ada mulai perubahan tren dari tren turun ke tren naik. Nah, sehingga secara keseluruhan harapannya sih untuk BBTN ini secara teknikal itu akan melanjutkan tren naiknya dengan posisi yang sangat pas sekali untuk masuk ya ke saham BBTN ini, karena berada di titik terendah supportnya sekarang. Oke, itu secara teknikal ya. Jadi kita akan lihat secara fundamentalnya. Oh iya, kita lihat dulu ya brokernya. Kita lihat aliran dananya. Nah, untuk saham BBTN kita akan cek seminggu kemarin dana asing yang masuk itu sebesar 48,8 miliar gitu ya. Seminggu kemarin ini sangat tergolong besar ya dana yang terakumulasi oleh asing seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di 2 minggu ke belakang itu malah turun ya, yang artinya pada 2 minggu ke belakang itu terjadi distribusi, sedangkan seminggu terakhir itu terjadi akumulasi. Kalau misalnya kita lihat dari candlesticknya, berarti 2 minggu ke belakang itu yang di sini ya. Nah, ini terlihat ya dari candlesticknya sendiri, dari harganya, karena asing melakukan distribusi, maka harga saham BBTN ini turun gitu ya. Nah, tetapi pada seminggu ke belakang, meskipun asing mulai melakukan akumulasi ya, membeli saham-saham BBTN, tapi harga sahamnya harga sahamnya ini tetap mengalami penurunan seperti itu.
Nah, yang artinya bahwa di sini meskipun harganya turun, asing sedang melakukan akumulasi. Artinya nanti secara logika kalau misalkan asing mengumpulkan saham BBTN ini kisaran harga segini gitu ya, artinya berarti kan saham BBTN ini akan naik gitu ya di atas harga asing gitu ya, harga pembelian asing gitu. Nah, berarti paling nggak harus berada di atas harga sekitar 1.900-an gitu ya untuk saham BBTN ini. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke sini ke saham BBTN untuk investasi, sepertinya sekarang waktu yang cukup tepat gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana asing melakukan akumulasi dalam seminggu terakhir. Nah, itu secara teknikalnya. Kita akan coba melihat secara fundamental untuk saham BBTN ini. Nah, untuk saham BBTN ini kalau misalnya kita melihat tadi juga ya secara di candlestick itu mengalami penurunan dari tahun 2018 di sini ya posisinya. Kan tapi kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya dari 2015 ke 2017 ada mengalami kenaikan ya. Maksimumnya di 3.570 gitu. Nah, artinya kalau misalkan memang ada kenaikan tren sekarang, maka ada kemungkinan saham BBTN ini bisa menyentuh harga maksimum di tahun 2017 ini ya, yaitu di harga 3.570. Jadi kalau misalkan secara jangka panjang sepertinya lumayan lah gitu ya untuk menumbuhkan aset. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngelihat cash ini oke, terus mengalami peningkatan ya dari tahun 2016 sampai 2020. Artinya meskipun dalam kondisi pandemi, BBTN ini bisa tetap menambah cashnya seperti itu. Karena kan pandemi di tahun 2019 dan 2020 ya. Nah, ini malah tetap mengalami peningkatan. Berarti kinerjanya meskipun dalam masa pandemi ini termasuk bagus gitu ya. Nah, kemudian kalau dari segi profit kita bisa lihat di sini juga, kalau dari segi profit sih sebetulnya masih naik turun ya. Profit bersihnya masih naik turun, tetapi dengan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun profitnya naik turun, aliran dana ke kas itu tetap meningkat gitu ya, yang artinya ini mereka memiliki pengelolaan keuangan yang baik seperti itu. Nah, terus kalau lihat EPS-nya, wah luar biasa ini di atas 100 ya rata-rata, cuma di tahun 2019 saja ya yang bahkan cuma 19,93, sedangkan di tahun-tahun yang lain untuk EPS-nya udah rata-rata di atas 150. Artinya ini kinerja keuangannya sangat luar biasa ya. Sepertinya ini pandemi, karena awal pandemi di tahun 2019, jadi masih shock kali ya sama BBTN, perusahaan BBTN ini. Nah, tapi kalau misalkan di tahun 2020 sudah mulai kembali di atas 100, yang artinya mereka sudah melakukan adaptasi gitu ya terhadap pandemi. Nah, kemudian dari segi ROE juga, ROE-nya bagus gitu ya, di atas 10%. Sama juga kondisinya di tahun 2019 ini bahkan cuma 0,88%, ya ini awal pandemi berarti ya, masih penyesuaian. Juga untuk ROA juga sebetulnya rata-rata di atas 1% gitu ya waktu sebelum tahun 2019, cuma pas 2019 kecil sekali 0,03%. Ini artinya memang kalau pandemi ini betul-betul berdampak ya ke kinerja perusahaan BBTN ini. Nah, kemudian kalau dari segi hutang, kalau bisa kita lihat debt per equity-nya itu di atas 1 ya, ini bahkan di atas 10%, ya di atas 10. Tapi untuk bank memang rata-rata kan seperti ini ya, kalau bank kenapa debt per equity-nya itu besar sekali, karena kalau bank itu banyak kredit di luar gitu ya, uangnya di luar perusahaan seperti itu. Nah, sehingga uh, kalau misalnya kita melihat debt per equity perbankan, sektor perbankan itu pasti rata-rata besar gitu ya, nilainya di atas 1. Tapi itu sesuatu yang wajar gitu ya, bukan berarti bahwa kinerja bank BBTN ini buruk gitu ya dari segi pengelolaan keuangannya. Tapi karena ada dana yang masih ada di luar bank gitu, di kredit. Nah,
Ini bisa terlihat dari debt per total caps ya, bahwa debt per total capsnya masih di bawah 1 dan masih konsisten gitu ya di antara 0,92 sampai 0,91 sampai 0,94. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat sebenarnya untuk saham BBTN ini secara fundamental sepertinya cukup bagus ya untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang kita masih masih awal-awal tren kenaikan, jadi eh, aset kita kalaupun misalkan kita memutuskan untuk ke saham BBTN ini, ada kemungkinan aset kita akan bertumbuh terus gitu ya. Karena ada peluang harga sahamnya itu bisa terus meningkat sampai menembus angka 3.500 seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan cara analisis saya bermanfaat, menambah ilmu untuk teman-teman juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang berbeda gitu ya cara analisisnya, bisa tolong komen di bawah ya, sehingga kita bisa tetap berdiskusi untuk analisis teknikal dan fundamental saham BBTN ini. Siapa tahu ada analisis saya yang masih kurang atau salah gitu, mohon dikoreksi seperti itu. Mungkin segitu saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya gitu ya, di saham emiten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.